Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, muliakanlah Tuhan dengan semua pekerjaanmu hari ini, dipandu firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 10, tapi saya akan bacakan ayat 9 sampai dengan ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sukacita adalah dambaan dari setiap manusia. Sukacita atau kebahagiaan itu dapat diperoleh bila keinginan tercapai. Itu konsep manusia. Ternyata bukan demikian. Sukacita kita itu akan dipenuhi pertama sekali bila kita tinggal di dalam Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang memberi kebutuhan kita. Allah sajalah sumber kehidupan kita. Maka bila kita sudah hidup di dalam yang sumber yang memberikan kebahagiaan dan kehidupan bagi kita, apalagi yang kurang bagi kita. Dan orang yang tinggal di dalam Allah tentu adalah orang yang nyata di dalam cinta kasih-Nya. Maka orang yang bersukacita adalah orang yang mengasihi Tuhan Allah. Dan dengan kasih kepada Tuhan Allah itu, kita akan dimampukan mengasihi sesama manusia. Orang yang hidup di dalam kasih, itulah yang sukacitanya penuh dan yang berlimpah-limpah kebahagiaan. Karena tidak pernah ada orang yang menderita, karena tidak ada orang yang bersedih hati ketika mereka boleh hidup di dalam kasih tersebut. Karena kasih itu lemah lembut, kasih itu sabar, kasih itu bersukacita, dan kasih itu tidak pernah berkesudahan. Itu yang diuraikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan yang berikutnya itu. Dan itulah perintah daripada Tuhan Yesus di sini. Karena Dia yang mengasihi Bapaknya dan yang dikasihi Bapaknya, kemudian mengasihi kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Dia walau di kayu salib, penuh sukacita dan kebahagiaan, melakukan tindakan itu, karena Dia tahu tindakan kasih untuk berkorban dan menyelamatkan umat manusia. Maka teladan kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kiranya itu kita lakukan. Berkorban adalah sukacita besar untuk orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan bersukacita memberikan persembahan kita. Karena hanya orang-orang yang mengasihi, yang mau memberikan hadiah kepada orang yang dikasihi, memberikan pemberian yang paling berharga. Maka kalau kita belum memberikan pemberian yang paling berharga, persembahan kepada Tuhan, maka mari kita merenung, jangan-jangan kita tidak betul-betul mengasihi Tuhan. Dalam kasih yang kepada Tuhan, maka kemudian kita dimampukan berkorban, mendahulukan saudara-saudara kita sebagai bentuk cinta kasih kita. Bahkan mau mengorbankan kepentingan diri sendiri, mengorbankan harga diri, bahkan mengorbankan nyawa untuk kebahagiaan orang-orang yang dikasihi. Maka karena itu saudaraku, bila kita melakukan kasih, maka sempurnalah kita hidup di dalam Allah. Karena kasih itu adalah kesimpulan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Selamat hidup di dalam Tuhan, selamat hidup di dalam kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami bahasa kasih dan hidup di dalamnya. Karena dengan demikianlah kami hidup di dalam Tuhan. Dan dengan demikianlah kami hidup bersukacita dan berbahagia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.